Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari katakan lebih sungguh bagaimana Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Yes Tuhan, tak kuandalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, Kaulah kekuatanku, Kaulah Yesus, Engkaulah harapanku. Takkan kuandalkan kekuatanku Tuhan, dan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Oh, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Yes Tuhan, sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Katakan ku percaya, ku percaya. Yes Tuhan, Kau sanggup Tuhan memulihkan kami semua Tuhan. Dalam tangan-Mu serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Katakan saya lebih sungguh, ku percaya. Engkau berkuasa memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Oh yeah. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kita sembah Tuhan. Angkat suara kita, sembah Tuhan. Dia senang penyembahan kita. Oh Tuhan, yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Nyata
nyatakan urapanmu, nyatakan mukjizatmu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Oh Jesus, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, datang menyembahmu, datang memujimu. Oh haleluya, oh Yesus, ku percaya Kau Tuhan, tak pernah gagal. Katakan, jadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya Kau Tuhan, saya percaya Kau Tuhan. Amin. Berarti janji-janjimu, ku percaya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Katakan lebih percaya lagi dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang benar Tuhan. Rencanamu, rancanganmu tak pernah gagal atas kami Tuhan. Kami aminkan di dalam nama Yesus. Tak pernah lalai menepati janji. Katakan segala lewat Tuhan. Tapi sungguh ku percaya tak pernah gagal. Oh yes Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Katakanlah teman-teman, ku percaya Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat pujian. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ini kami Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan. Terima kasih. Menepati janji-janjimu. Katakan saudara Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya tak pernah gagal. Yes Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang menepati janji-janjimu. Oh Yesus, menepati janji-janjimu. Yesus, Yesus, menepati janji-janjimu. Percaya Tuhan, rancanganmu, rencanamu atas kami Tuhan tak pernah gagal Tuhan. Selama kami hidup di dalam Kau Tuhan, Kau genapi firman atas kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Bagimu tiada mustahil. Dan kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
dan Om Pak Alex. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Oleh karena itu, bagi umat yang ada di dalam gereja ini dipersilahkan berdiri, lalu bersama-sama kita akan mengikrarkannya. Dan bagi yang di rumah, apabila Bapak Ibu berkenan, silahkan berdiri di rumah masing-masing. 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Haleluya, shalom, shalom saudara. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, katakan seluruh semesta aja. Besarlah Kau Tuhan. Saya sambut Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, katakan besar Kau Tuhan. Mari sembah Dia, puji Dia besar. Kau Tuhan, seluruh semesta ajaib.
our God. Sing with me, how great, hallelujah, is our God. And all we see, how great is our God. Besar kau Tuhan. Mari sembah Dia, puji Dia besar, haleluya. Oh, seluruh semesta ajaib, besarlah kau Tuhan. Seluruh semesta ajaib, besarlah kau Tuhan. Sama-sama katakan dengan kuat, seluruh semesta ajaib, besarlah kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Oh, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, kami sembah Engkau. Haleluya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima kemuliaan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini di ibadah raya pertama kali ini, kami mau membawa hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini bukan hanya sekedar ibadah biasa, tetapi ibadah yang dimana ada terobosan, dimana kami boleh berjumpa dengan Engkau, dan kami boleh kembali mengasihi Engkau, berbalik lagi untuk mencari wajah Tuhan. Ada kasih karunia, ada pengampunan, ada tawaran yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau ambil kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, mari tutup sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, dan kami yang ada bersama-sama dengan ibadah ini pada saat pagi hari ini, yang di dalam gereja ini, yang bersama-sama ibadah online, Tuhan menyertai kami, Tuhan beserta kami. Terima kasih, kebenaran firman Tuhan akan kami sambut hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya senang bisa melihat saudara Bapak Ibu sekalian. Tentu biasanya kalau di dalam ibadah ada bilang begini, kasih salam sama sebelah kiri kanan. Tapi hari ini katakan sama sebelah kiri kanannya, Shalom, Tuhan memberkati. Oh yes, perkataan ini luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita bersama-sama, amin. Dan saya juga ingin menyapa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita beribadah. Dan selama bulan ini kita berbicara tentang kasih karunia. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, siapa yang di sini yang langsung tiba-tiba mungkin berpikir gini, cepet juga ya, udah Desember ya, nggak berasa ya, tiba-tiba udah Desember lagi, udah Natal lagi, udah mau tutup tahun lagi, tambah tua, ya, cepet ya waktunya berjalan ya. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, ini karena pemeliharaan Tuhan. Mari buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan saya membawakan firman Tuhan tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus?
Judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Saudara bisa baca semua Alkitab ini, perikop ini, dan kita akan mendapatkan berkat di dalamnya. Tetapi saya ingin garis bawahi tentang di ayat 8 dan ayat 9. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan amin. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan saya mengaminkan itu Bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkan yang namanya kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Bilang di dalam diri sendiri, saya diselamatkan. Oh ya, saya diselamatkan. Saya adalah penerima kasih karunia. Bapak Ibu adalah penerima kasih karunia. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ini ayat 8 dan 9, saya ingin garis bawahi dan lebih menekankan kata-kata apa? Pemberian Allah. Haleluya. Pemberian Allah. Alkitab mencatat, Alkitab menulis, dan dari awal Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita lihat, kita pelajari, kita gali, dan kita baca, semua adalah pemberian Allah. Dimulai dari apa? Ketika manusia diciptakan dari debu tanah yang tidak berharga, tetapi Tuhan bilang akan kita buat serupa segambar. Dan ketika kita melihat bahwa apa yang dikasihi sama Tuhan, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, firman Tuhan bilang seperti ini, Allah mengembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup dan memberi. Tuhan diawali dari kepada segala kejadian ini, Tuhan memberi kepada kita adalah kehidupan. Manusia yang pertama dihembuskan nafas oleh Tuhan, yaitu nafas kehidupan. Dan itu adalah pemberian Allah. Amin. Jika hari ini kita masih berpikir kita tidak pernah menerima pemberian daripada Tuhan, coba renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya sekedar di situ, tetapi ketika Tuhan sudah menjadikan Taman Eden, sudah menjadikan semuanya baik, firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia jadi taman yang sedemikian rupa, yang penuh dengan segala macam isinya, udah boleh dibilang komplit, bahkan sempurna. Allah melihatnya, segala sesuatunya diciptakannya dengan sempurna. Maka Tuhan menaruh atau menempatkan Adam dan Hawa itu di dalam Taman Eden. Itu juga pemberian daripada Tuhan. Dan Alkitab dari awal menceritakan tentang apa? Pemberian. Kenapa? Kok Tuhan selalu menganjurkan memberikan pemberian? Karena pada prinsipnya manusia itu tidak mampu. Saya harus mengakui bahwa saya tidak mampu. Dan Bapak Ibu sekalian juga, kita adalah manusia yang sesungguhnya tidak berdaya. Tidak memiliki kekuatan. Kalau hari ini kita bisa seperti ini, dan kita melihat orang-orang juga berada di luar sana, mengalami yang namanya sesuatu hal yang baik-baik saja, sebenarnya kita tidak mampu, Bapak Ibu. Coba baca sama-sama terlebih dahulu. Buka Alkitab kita. Ayub pasal 1 ayat 21. Buka Alkitab kita, Ayub pasal 1 ayat 21. Apa yang Ayub tulis dan Ayub ceritakan tentang ini sekalian. Ayub pasal 1 ayat 21, ketika setelah Ayub mendengar malapetaka permasalahan dan problem yang datang bertubi-tubi, maka Ayub berkata seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa Bapak Ibu? Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa ketika Ayub datang ke dalam dunia ini, dia telanjang. Pada sebelum itu Ayub adalah orang yang kaya. Bahkan amat sangat kaya. Tidak ada yang menandingi kekayaannya. Dia punya segalanya. Tapi pada waktu kejadian itu habis semuanya. Habis, hilang. Bahkan masa depannya, kalau saya bilang anak-anaknya hilang.
Tetapi Ayub dengan jelas mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Kita diingatkan di ayat ini, manusia tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Datang dengan tidak punya bawa apa-apa, nanti balik pun tidak bawa apa-apa. Kita lemah, oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, Tuhan bawa kepada kita. Selalu di dalam Alkitab dibilang ada, di dalam Alkitab dituliskan pemberian-pemberian Allah. Dari nafas hidup, dari Taman Eden, dan sampai dengan berjalan, Abraham terima yang namanya juga pemberian Allah. Walaupun dalam bentuk janji. Apa itu? Anak cucunya akan bertambah banyak. Seperti pasir dan seperti bintang. Dia akan masuk dan dia akan menempatkan satu tempat tanah perjanjian. Itu pemberian Allah. Kalau tiba-tiba Abraham sendiri yang berjalan, maka dia akan menjalankan yang namanya kesia-siaan, tetapi karena pemberian Allah. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pemberian Allah amat sangat luar biasa. Alkitab mencatat Bapak Ibu dari depan sampai belakang, semua pemberian Allah. Hari ini ketika saya masih sehat, Bapak Ibu masih sehat, itu pun pemberian Tuhan. Masih punya keluarga yang bisa mengasihi, walaupun mungkin ada yang namanya gesekan, ada yang namanya permasalahan dan pergumulan, tetap hargai itu sekalian. Karena itu pemberian daripada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, ketika kita juga melihat bahwa ketika orang Israel harus keluar dari tanah Mesir, Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan kasih loh. Yang namanya mana setiap hari diberikan, itu juga pemberian. Tuhan memberikan itu kepada mereka. Apalagi Bapak Ibu, sampai kepada zaman berjalan, satu pemberian terbesar yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada umat manusia, apa itu? Yaitu Yesus Kristus yang turun dari surga, datang ke dalam dunia ini. Dia mau mati bagi kita sekalian, dan dia mau memberikan hidupnya. Ini adalah satu pemberian yang terbesar. Sesuatu pemberian yang luar biasa. Ketika Tuhan yang di atas surga sana, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, turun ke dalam tengah dunia ini. Bukan jalan-jalan Bapak Ibu. Itu saya yakin di tempat ini dan rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah pasti kangen jalan-jalannya Bapak Ibu ya. Ya, apalagi kalau kita buka sosial media, entah itu Facebook atau Instagram, kita ngeliat, si ini udah jalan ya ke daerah, bukan jalan mati ya Bapak Ibu ya, tapi udah jalan ya ke daerah sini ya, jalannya ke daerah, aduh saya juga kepengen. Tuhan bukan jalan-jalan ke dalam dunia ngeliat Bapak Ibu, karena apa? Dunia itu makin lama makin hancur, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia karena dia mau bawa yang namanya apa? Menawarkan dan memberikan keselamatan bagi bangsa kita. Pada setiap manusia maksud saya. Tuhan memberikan itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya keselamatan itulah adalah anugerah terbesar. Itu adalah kasih karunia. Dan apalagi pemberiannya. Sampai dengan akhir Alkitab loh ditulis. Juga Tuhan curahkan Roh Kudus. Saya catat di sini. Tuhan memberikan itu juga pemberian daripada Tuhan. Tuhan memberikan penolong. Tuhan memberikan penghibur sampai pada akhirnya di dalam Wahyu ini ditulis dengan apa? Pernikahan anak domba, yaitu sorga. Tempat nanti kita akan berkumpul di sana, rumah Bapa, itu juga pemberian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua pemberian yang Tuhan beri, termasuk kesehatan, termasuk kebahagiaan, apalagi Bapak Ibu? Termasuk yang namanya kesuksesan, keluarga Tuhan beri. Setiap pemberian yang Tuhan beri itu, perhatikan, kesehatan tidak membawa manusia menjadi selamat. Kekayaan tidak membuat manusia menjadi selamat. Segala sesuatu apa yang diusahakan, karena Alkitab juga mencatat apa yang diusahakan manusia, apa yang dikerjakan, itu bukan hasil usahamu. Itu tidak membawa selamat, tetapi yang membawa selamat ketika kita membuka hati kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan.
Itu adalah pemberian terbesar. Dan saya yakin Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan berikan dari kitab Kejadian sampai dari Wahyu, yang membuat kita bisa selamat adalah ketika kita menerima satu pemberian, yaitu tawaran daripada Tuhan tentang yang namanya keselamatan. Dan hari ini saya harus tetap katakan, hamba-hamba Tuhan yang tetap melayani Tuhan, mari kita tetap kumandangkan bahwa keselamatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menerima pemberian daripada Tuhan, mari kita respon itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Ketika kita menerima pemberian, pada lazimnya, ketika kita menerima pemberian, mau tidak mau, rata-rata kita harus terima Bapak Ibu. Walaupun terkadang manusia terkadang ada basa-basinya ya Bapak Ibu ya. Dikasih tapi, nggak usah, nggak apa-apa. Ada kata-kata yang lebih keren lagi nggak Bapak Ibu tentang basa-basi ya. Nggak apa-apa, nggak usah, tapi diambil. Tapi itu pemberian, kita harus terima, kita harus hargai. Bapak Ibu, saya ingat banget lagi waktu saya kecil, Bapak Ibu. Saya ingat banget saya lagi waktu saya kecil, saya itu pernah diajak sama ibu saya pergi untuk bertamu ke rumah temannya. Ya, lagi waktu saya bertamu, saya nggak tahu, pokoknya saya nggak ingat. Tapi ada satu hal yang saya ingat di dalam kejadian rumah itu. Saya disuguhin minum. Ibu saya juga disuguhin minum. Warnanya lagi waktu itu saya sangat ingat. Dan hari ini pasti kalau saya sebut warnanya, Bapak Ibu coba udah mulai, warnanya coklat. Begitu saya minum, ditawarin minum, saya langsung kaget. Aduh, ngegigit. Ngegigit. Tahu nggak saya minum apa Bapak Ibu? Ya, saya minum Coca-Cola Bapak Ibu. Saya yang kecil pada waktu itu belum tahu apa-apa, kaget. Mungkin sama kayak Bapak Ibu sekalian, lagi pertama kali mencoba itu, ketika kita menerima, ya kita terima aja, ketika dikasih kita terima. Hari ini saya mau sampaikan, pada lazimnya, kalau diberi pemberian, mau tidak mau, kita harus terima. Setuju Bapak Ibu? Karena menerima adalah menghargai. Saya diajarin Bapak Ibu, saya diajarin, kalau kamu dikasih sama orang, pertama kamu ucapin terima kasih. Jangan langsung ditolak. Terima dulu, karena itu merupakan penghargaan sama orang yang memberi. Benar atau benar Bapak Ibu? Benar ya? Tapi kalau seumpamanya langsung ditawarin, namanya bebek jontor. Levelnya level super pedas. Memang kita nggak sanggup, Bapak Ibu. Apa iya kita masih mesti makan? Tapi kalau Tuhan memberi yang namanya keselamatan kan, terima. Amin. Ya itu kalau diberi kita terima. Yang kedua, apa yang harus itu? Kalau diberi, mau tidak mau harus dijaga. Setuju atau tidak? Setuju atau setuju Bapak Ibu? Kalau diberi maksud dijaga. Saya yakin ada orang-orang yang juga menerima pemberian daripada orang lain. Entah itu dari orang tuanya, entah itu dari suami atau istrinya, entah itu dari orang-orang yang dikasih, atau orang-orang yang punya levelnya tinggi, senior Anda atau bos Anda, dikasih, Anda harus jaga. Ya, karena apa Bapak Ibu? Itu merupakan salah satu penghormatan juga sama dia. Kita jaga. Jangan sampai pas kita ngelihat, kita dapat, tiba-tiba sudah hilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak loh orang yang saya ngomong ya padanya, termasuk saya juga kok. Saya baru lagi zaman-zamannya kita pakai roster, ingat ya pakai kertas ya, pakai kertas kita dapat kertas, udah distabiloin, udah diituin, udah dapat, dipegang. Biasanya pas bubar gereja, ada kertas, kita ngelihat, kita cari kertas apa ya, katanya kertas itu ada nama orang itu yang distabiloin. Ya ada ya itu juga adalah pemberian yang memang harus dijaga. Karena apa? Itu adalah merupakan satu tugas yang akan kita jalani. Bapak Ibu, ngomong soal keselamatan adalah sesuatu yang diberi sama Tuhan, dan ini adalah pemberian terbesar. Kita harus jaga. Ada orang yang menukarkan yang namanya keselamatan dengan banyak hal. Dengan harta, apalagi dengan tahta, apalagi wanita. Ada juga dengan pria. Tapi kan 3 tahta itu kan tahta wanita pria ya.
Tapi juga ada orang yang menukarkan yang namanya pasangan hidup. Pindah untuk sesuatu hal. Saya mau sampai di sampai tempat ini untuk setiap kita dan yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Jangan tukar. Keselamatan harus dijaga. Keselamatan harus dijaga. Dan saya mau sampaikan juga selain daripada diterima, keselamatan itu harus dijaga. Keselamatan itu harus dinikmati. Pemberian itu harus dinikmati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita pernah diberi sama orang tentang produk A atau barang ini atau jasa ini. Ternyata kalau kita tidak pernah menikmati, kita repot. Kita kesukaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia kasih pasti punya fungsi. Bayangkan ketika Tuhan ciptakan Taman Eden, tetapi Adam dan Hawa tidak pernah menikmati, salah besar. Tetapi ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, Adam dan Hawa juga menikmati. Sampai hari ini pun Tuhan kasih kita keselamatan, selain pada kita terima, kita jaga, kita harus nikmati. Nikmati bagaimana Bapak Ibu? Bersyukur. Tidak ada kata lain. Menerima adalah menikmati dengan cara bersyukur. Pada pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga berbicara kepada diri saya sendiri dan juga saya berbicara kepada kita sekalian. Apakah kita juga sudah orang-orang yang bersyukur? Hari ini kalau kita sudah terima keselamatan Tuhan, saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Tuhan, saya bersyukur karena saya sudah dibawa dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru, dari tempat yang gelap, dari tempat yang tidak ada kepastian. Tuhan bawa saya bersyukur dengan cara dinikmati, dengan cara bersyukur. Hari ini jangan sampai kita tidak pernah menikmati yang namanya pemberian daripada Tuhan. Kita hanya bilang, ya udah, yang penting sudah jalan yang namanya liturgi gereja, yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya sudah dapat akte, yang penting saya sudah ada begini. Tapi kita tidak pernah menikmati. Menikmati yang pertama juga bisa bersyukur, tetapi menikmati yang kedua adalah bisa menghasilkan. Ternyata membawa keselamatan kepada orang lain itu juga adalah bagian dari menikmati yang namanya pemberian Allah. Hari ini kalau Bapak Ibu dikasih, entah itu barang, entah itu apa kesempatan sama orang, jangan lupa menikmati. Ya, kalau nanti pulang ke rumah, udah copot masker, nafas selega-leganya, atau apapun, nikmati Bapak Ibu. Bersyukur. Karena apa? Kita masih diberi kehidupan. Amin. Kita masih bisa diberi kehidupan. Pada prinsipnya, keselamatan daripada Tuhan. Kasih karunia yang terbesar itu. Yang dari Alkitab ceritakan dari Kejadian sampai pada Wahyu. Selalu Tuhan bilang pemberian, pemberian, dan pemberian. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar siaran saya dan mendengar suara saya. Hari ini pun Tuhan sedang menawarkan satu pemberian besar lagi. Yaitu tetap namanya keselamatan. Tuhan memberi dari awal dunia purba sampai dengan nanti akhir zaman. Tuhan tidak pernah, Allah tidak pernah tinggal diam, tidak pernah hanya berpangku diri. Dia selalu memberi. Itu ada pemberian Allah. Dan hari ini Tuhan juga menawarkan kepada kita sekalian kembali yang namanya keselamatan. Mungkin hari ini kita sudah selamat. Kita sudah masuk di dalam pelayan. Kita sudah bilang, Tuhan terima kasih saya sudah milikmu. Ya udah. Apa yang harus dilakukan? Terima, jaga, nikmati. Terima, jaga, nikmati. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pemirsa yang lainnya yang di luar sana. Satu kesempatan, terima Tuhan. Hari ini itu adalah pemberian. Dan Tuhan sedang menawarkan. Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk hidup kita. Dia ingin menjamah hidup kita. Dia ingin menolong hidup kita. Mari, terima tawarannya. Terima pemberiannya. Ulurkan tanganmu. Terima Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sungguh mengasihi bangsa kita. Tuhan sedang menunjukkan kebaikan-kebaikannya. Dan saya yakini bahwa dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Tuhan tidak pernah berdiam karena Allah itu kasih. Haleluya.
Bapak Ibu, mari saya sudahi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa persiapkan perjamuan kudus kita. Kita bisa persiapkan perjamuan kudus kita. Nanti saya minta bantuan musik ya. Yang di rumah bisa mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu sudah dibuka semua anggur dan rotinya. Kalau sudah, saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau sudah bisa bangkit berdiri. Saya juga mengundang yang ada di rumah bisa persiapkan diri kita. Bapak Ibu coba, saya diajarkan satu hal. Ketika terima ayat, terima roti ini ada ayatnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya dapatnya dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya aminkan ini. Dan apa yang saya terima dan Bapak Ibu terima adalah roti yang di tangan kanan. Mari kita mau mengucap syukur. Bisa? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah siapkan roti di tangan kanan dan anggur, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang di sini. Ada yang baru pertama kali menginjakkan kaki kembali di gereja, ya bersyukur. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk masuk menikmati kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Roti dan anggur yang sudah kami pegang. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu kesempatan yang Tuhan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami angkat roti di tangan kanan kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dan yakin bahwa ini adalah tubuh, lambang tubuh dari Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau sudah angkat anggur di tangan kanan,
mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ucap syukur. Ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku, ku sembah kau. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Sungguh keselamatan daripada Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur semua karena kasih karunia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya Tuhan menyatu dengan kami. Kami percaya Tuhan dosa kami diampuni, disucikan dan dipulihkan. Kalau di antara kami ada yang sakit, kami percaya Tuhan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan bilur darah Yesus yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan memberkati firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara-saudara semua yang berada bersama kami di ibadah onsite dengan mengikuti protokol kesehatan, dan juga shalom buat saudara-saudara yang mungkin mengikuti siaran langsung dari rumah atau tempat masing-masing. Tuhan memberkati semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua para pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini di ibadah onsite ini. Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan. Bagi saudara mungkin yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan secara fisik, bisa memasukkannya ke dalam kantong biru untuk persembahan dan untuk perpuluhan ke dalam kotak. Jika saudara ingin memberikannya lewat transfer bank juga silakan. Mari kita bersama-sama untuk berdoa ya saudara. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kami boleh mengambil bagian bersama di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi ia, Tuhan pakai di dalam pelayanannya, di dalam segala apa yang dikerjakan, diusahakannya, dan seluruh keluarga yang Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap mereka. Dan juga Tuhan yang sudah memberkati juga setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk segala berkat kasih sayang-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan, Tuhan pakai untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini dan menjadi saluran berkat juga di luar sana. Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan yang membuatnya berhasil dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti mungkin bagi saudara yang ingin memasukkan persembahan secara fisik, bisa sebaris-sebaris ya, supaya tidak bertabrakan istilahnya ya. Mungkin dimulai dari barisan yang sebelah kanan saya, nanti selanjutnya ya saudara ya. Tuhan memberkati. Nanti sambil persembahan dimasukkan, saya akan membacakan juga pengumuman.
saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin untuk hadir bersama di dalam ibadah onsite terbatas dan terdaftar ini, saudara bisa daftar melalui WhatsApp ke Uni ya saudara ya, untuk yang ingin menghadiri ibadah onsite. Dan juga nanti kita akan ibadah sekolah minggu online jam 9 pagi di YouTube, dan untuk ibadah online youth jam 11 via Zoom. Dan nanti sore kita ibadah live streaming kembali jam 4 sore melalui di Facebook ya saudara-saudara ya. Dan juga saudara, di gereja memang sudah terpasang untuk pohon Natal. Jika saudara-saudara nanti usai ibadah ingin foto, saudara bisa foto saling bergantian satu sama lain ya. Dan kita senantiasa untuk mengikuti protokol kesehatan. Tuhan yang memberkati kita semua. Dan nanti kita juga akan bawa di dalam doa untuk doa syafaat dan juga untuk bangsa dan negara kita ini. Kalau kita mendengar kemarin ada letusan gunung berapi ya saudara, kita akan bawa dalam doa. Saya serahkan kepada hambanya. Salam Bapak Ibu. Dan saya ingin menyapa yang ada di rumah Bapak Ibu. Mungkin yang di rumah lagi juga bertanya-tanya, ada berapa banyak yang di sini. Kita bisa putar pelan-pelan ya. Ini aja deh. Kasih salam ya, lambai-lambai tangan. Ya. Oke, putar aja. Terus putar. Nah. Kelihatan ya yang ini dia, kita kasih salam. Ayo bangkit berdiri, coba kasih lambai-lambai tangan sama mereka yang ada di rumah. Haleluya, shalom ya. Oke, baik. Shalom. Bapak Ibu, saya sampaikan juga salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Mereka bilang tolong sampaikan salam. Saya sampaikan salam ke Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan memberkati, selamat beribadah, katanya seperti itu. Baik, kita mau sudahi ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, segala anugerah Tuhan yang heran. Terima kasih ya Bapak, sepanjang ibadah raya pertama ini dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, worship leader, singers, pemusik, multimedia, tim penyambutan, dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami yang sama-sama melayani pengakuan iman firman Tuhan, dan kami yang bersiap-siap untuk pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jerih lelah usaha yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Dan kami yang hadir, kami yang beribadah, kami yang membawa hati kami dan kerinduan kami, baik yang di onsite maupun yang online, Tuhan juga memberkati. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapak, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan ampuni bangsa kami. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Kami fokus doa untuk warga masyarakat di seputaran Gunung Semeru Tuhan. Di Kota Lumajang dan sekitarnya. Kami berdoa belas kasihan Tuhan. Menjamah mereka. Dijauhkan dan diluputkan dari mara bahaya. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Mari Tuhan jamah bangsa ini. Dan kami berdoa buat setiap pemerintahan Indonesia yang sah Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo dan setiap jajarannya. Kami berdoa. Dan mungkin Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap penanggulangan bencana boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan di sana. Bapak, kami juga berdoa buat kota Jakarta dan kota-kota lainnya dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap warga kotanya di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja Betel Indonesia Mangga Besar. Tuhan yang memberkati. Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dalam perlindungan Tuhan. Dan setiap jiwa-jiwa di dalamnya, di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Turunkan berkat rahmat Tuhan untuk para pria. Turunkan berkat rahmat Tuhan untuk para wanita. Para lansia, para anak-anak. Single parent, orang tua tunggal. Dan mereka yang masih lajang diberkati oleh Tuhan. Mereka yang berusaha diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Kami pergi dengan sehat. Kami pulang dengan sehat. Kami pergi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang bawa damai sejahtera Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Berkati kami Tuhan. Turunkan keselamatan dan jagai kami. Tuhan,
Kami minta pertolongan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Pagari kami, lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan virus-virus. Dan kami percaya kami aman tentram dalam naungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau angkat tangan kami. Dengan iman, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Engkau mengasihi kami. Dan terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya.